Tidak Ini semua Kristen begitu. Dengar, makanya lain daripada yang lain, Bang. Oke, Jadi coba saya kita sudah dengarkan lagunya, saya sudah ya. mualaf saya, Bang, masuk Muslim, saya sudah menikah. Pas seperti yang Abang bilang, Bang, sedikit pun tidak masuk logika kurasa ajaran-ajaran Muslim ini. Jadi bagaimana cara aku, Bang, supaya seperti yang Abang bilang, saya menuju jalan yang benar. Ya, harus datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Begitu caranya, Bang, Artinya, ya. iya, selama jadi Islam, siapa yang mengendalikan diri Abang? Kan Muhammad. Belum, nggak tahu, Bang, nggak tahu aku siapa. Iya, Muhammad. Dulu Abang Kristen, jadi Islam. Mualaf ya berarti ya? Iya, Mualafnya sudah berapa lama, Bang? 2 tahun bang. Jadi nikah sama muslimah, akhirnya mualaf. Iya, Terus gimana sekarang? Ada niatan-niatan mau meninggalkan agama Islam atau gimana? Atau mau mendebat saya? ada bang. Maksudnya? Mau cari supaya bisa tinggalin begitu. Mau cari supaya bisa tinggalin. Ya. Jadi gini, Bang. Orang yang sempat mualaf, kemudian nonton channel saya, akhirnya dia keluar lagi dari agama Islam. Yang inbox saya begitu, jumlahnya banyak nggak karu-karuan. Banyak sekali. Iya, Karena dia selama dia jadi Islam, dia nggak pernah dengar ini. betul bang. Setelah dia dengar saya, nyesal dia katanya jadi mualaf. Begitu. Tidak masuk akal tuh bang. Apanya yang tidak masuk Ini akal? baru masalahnya istri saya harus dituntutkan harus masuk agama ini itu. Jadi menurut Anda, agama yang sekarang Anda anut, Islam, menurut Anda tidak masuk akal? Banyak kejanggalan yang ini saya alami selama saya masuk ini bang. Banyak kejanggalan, ya. Kebanyakan kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ulama yang diberikan begitu, tidak seperti yang dulu yang Iya, iya. Ya memang itu butuh proses panjang, Bang, ya. Jadi makanya sering-sering nonton channel Edis TV, ya kan? saya sering follow bang. Gimana? Saya sering ini nonton, abang sering ini live. Udah saya follow nonton. juga ya? Ya sudah bang. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, ini ya, salah satu fungsi dari channel Edis TV ini mengembalikan domba-domba yang hilang, begitu. Begitu. Jadi jangan lama-lama kalau abang ingin kembali kepada Yesus, ya kan? Ya silakan Anda meninggalkan kembali agama Islam. Cuma nanti perkaranya istri bagaimana? Kan gitu. Betul nggak? Betul. Iya. Tapi ini Cobalah berat juga. aja istri nobar, Bang. Nobar. Jadi Ya, kalau udah selesai kerja, ya kan, malam-malam gitu kan, sambil tidur-tiduran di kamar gitu kan, berdua sama istri, ambil popcorn, Iya. ya kan? Ya kan? Ambil air, pasang layar Iya. TV, nonton bareng. Gitu, Bang. Nobar gitu. saya tidak tahu bahasa Arab bang, makanya kadang-kadang saya juga kurang. Ya, karena memang di dalam agama Islam begitu, Bang. Iya, Bang. Jadi membaca Al-Quran itu, yang penting baca huruf Arabnya, lalu dapat pahala. Walaupun sebenarnya yang dibaca itu sebenarnya itu artinya akan mengejutkan dia, gitu loh. Tapi mayoritas dari mereka ketika membaca Al-Quran memang tidak tahu. Termasuk Anda setelah jadi orang Islam juga tahu kan? Iya. Tidak tahu bang. Tidak Bahasa tahu. Arab saya kurang paham. Iya. Begitu. Ini kan dipaksa jadi begini bang. Waktu dulu kan pacaran harus dipaksa jadi ini masuk agamanya itu. Ya. Jadi banyak kualitas mualaf itu memang begitu, Bang. Dia mualaf itu karena ada sesuatu. Begitu. Entah dia karena urusan ada pernikahan, ya kan? Entah ada urusan karena yang lain-lain, ya, banyak seperti itu. Ya, saya berharap semoga Jadi, Anda begini. menggali kebenaran, nah ya, banyak-banyak nonton channel Edis TV supaya nanti Abang nanti Baik. mendapatkan petunjuk begitu. Tapi saya konfirmasi dulu, jangan-jangan Anda nanti ngaku-ngaku kan? Nah, saya naikkan dulu yang di sini. Oke, Saifullah. Saifullah, silakan nyalakan kamera. Bahasa Indonesia biar paham saya. Iya, iya, iya. Oke, Saifullah.
Oke, baik. Saifullah sudah kita naikkan. Oh, oke, Saifullah sudah nyalakan kamera. Iya, Saifullah Muslim, Pak. Muslim. Muslim. Ya, bagaimana ini? Pendapat Anda, ini ada seorang mualaf, kemudian sering nonton Edis TV, akhirnya ingin keluar lagi dari agama Islam. Sebetulnya kalau dia dari Kristen masuk Islam karena ikut istri, ya itu bukan dari kemauan dia sendiri ya. Nah, Iya bang. ngikut karena istri, bukan dari dia menggali, mencari arti sebenarnya masuk Oke. Islam. Oke, tapi begini. Aku panggil abang siapa, Bang, yang mualaf ini, Bang? Nah, Beni. Beni. Oke, Bang Beni. Bang Beni, nonton channel Edis TV kan udah sering. Iya, sering bang. Salah satu yang bikin abang mau keluar lagi dari agama Islam itu apa? Dari cara bang biasa apa ini bicara itu masuk akal deh. Oke, saya kasih contoh Karena misalnya. kadang-kadang kalau saya ya. Oke, saya kasih contoh misalnya. Tadi Iya. kita membahas bagaimana Muhammad, panutan junjungan, itu menyuruh seorang wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang juga sudah dewasa tapi bukan suaminya. Anda pernah mendengar itu? Ya pernah bang. Nah, tuh bagaimana itu Bang Saifullah? Salah satu yang membuat dia tidak ingin keluar dari itu agama yang saya Islam termasuk karena akal dia, tahu Bang. kelakuan Termasuk Muhammad akal. yang seperti itu. Gimana? taunya gimana, Beni? Itu bang saya pernah nonton dari awal sampai akhir itu karena saya Nah, berarti Terdengar. taunya dari Edis TV Terdengar kan? dari itu. Dan dari apa Jarang. yang pernah dialami dengan istrinya. Berarti apa yang disampaikan Edis. hanya Apakah yang seperti saya itu. katakan fitnah? Pak Saifullah, Nah, apakah yang saya katakan itu fitnah? ya sebetulnya fitnah nggak fitnahnya kan Anda menggiring opini bagaimana sesuatu itu hal yang jelek tentang Islam kan? Anda menggali-gali sesuatu yang jelek terhadap Islam. Berarti ada yang jelek dalam agama Islam. Anda yang memikirkan sesuatu yang jelek terhadap Islam. Oke, sebentar Bang Beni, saya turunkan sebentar ya, Bang Beni ya, sebentar ya, biar. Nanti Bang Beni nyimak di bawah ya, Bang Beni ya. Oke. Gini, Pak Saifullah. Halo, selamat siang Bang Edis. Ya, Fajar, apakah Anda ini seorang Muslim? Saya kemarin itu Bang, Muslim, tapi puji Tuhan sekarang sudah dibaptis masuk Kristen. Wow. Apa yang menyebabkan Bang Fajar dari kemarin Muslim terus jadi Kristen? Penyebabnya itu, saya itu pertamanya itu penasaran Bang sama ibadahnya orang Kristen itu kok nyanyi-nyanyi begitu kan. Terus saya itu ikut masuk ke gereja gitu. Ternyata waktu di gereja itu saya itu dijamah sama Roh Kudus. Jadi saat lagu pujian yang saya itu betul-betul nggak tahu, tapi saya itu nangis gitu. Nangis. Akhirnya dari situ saya itu belajar, mendalami lah, mengerti tentang Kristenan, siapa itu Yesus, apa itu Tritunggal. Saya pelajari betul. Sampai bulan Desember kemarin, bulan Desember tanggal 17, puji Tuhan saya sudah dibaptis di Manado, Sulawesi Utara. Baik, jadi begini Bang, kalau channel saya ini, kita ini tidak boleh asal percaya dengan pengakuan orang, begitu. Kita nggak boleh sedikit langsung percaya. Jadi artinya di sini harus kita uji dulu. Jangan-jangan Anda ini ngaku-ngaku aja. Anda mantan Muslim. Dari mana kami bisa percaya bahwa Anda dulunya mantan Muslim? Kalau gimana saya bisa percaya saya mantan Muslim, boleh dites sih Bang, pakai hafalan Al-Quran. Kebetulan saya dulu juga santri. Oh, santri. Wah. Serius Bang. Coba apa kira-kira surat apa yang sulit supaya orang non-muslim itu tiru-tiru? Ayo coba. Kita pakai itu saja ya, surat Al-Baqarah ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
hudallil muttaqin ayyukina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gitu Bang, masa kurang yakin saya itu mantan muslim? Mantap. Sah ini. Beneran ini teman-teman, dia mantan muslim tadinya. Desember tahun berapa, Bang? Desember. Saya tuh di pesantren itu 3 tahun dulu Bang. Di pesantren 3 tahun. Kemudian saya bekerja di Manado. Saya punya teman Kristen ya. Terus saya tuh penasaran gitu. Saya bilang, "Bro, boleh nggak saya ikut ke gereja sekali aja gitu. Saya tuh penasaran ibadahmu tuh sudah cuma hari Minggu, terus cuma 2 jam. Kalian tuh cuma ngapain gitu?" Gitu Bang. Setelah saya ikut ibadah, tapi terus puji Tuhan dari situlah Roh Kudus itu mau jamah saya gitu. Jadi nggak masuk akal gitu kan, lagu yang harusnya saya itu nggak tahu, yang saya itu nggak tahu lirik dan artinya dan nadanya, tapi saya itu bisa nangis. Puji Tuhan. Mantap. Nah, ini karena ketika ada orang muslim begitu Bang ya, apalagi santri, Anda mengakunya santri gitu. Tapi dari bacaan Anda sih saya yakin Anda memang pernah mondok atau menjadi santri. Itu nampaknya banyak muslim yang nampaknya ya rada biasalah. Suka kejang. Oke. Saya coba menaikkan seorang muslim ya, supaya siapa tahu dia nanti ini akal-akalan saja atau bagaimana gitu. Oke. Kita coba naikkan seorang muslim ya. Bagi teman-teman yang muslim, kalau masih meragukan bahwa Bang Fajar ini tadinya itu mantan muslim, teman-teman bisa ngecek ya, bisa naik, bisa menguji apakah dia ini hanya ya akal-akalan begitu ya. Silakan bagi teman-teman yang muslim, kita berikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi apakah dia ini mantan muslim atau tidak ya. Kita kasih naik, ada Dani, coba Dani Tri. Oke. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, Dani Tri, apakah Anda seorang muslim, Bang? Halo? Dani? Berat saudara-saudara. Berat. Oke, kita kasih naik coba Bang Weli. Oke, Bang Weli. Itu suara apa itu, Bang? Saya lagi di tambang Bang, lagi kerja. Oh, kerja. Sebentar, Bang Weli, Anda muslim, Bang? Muslim, alhamdulillah muslim. Ya, coba Bang, silakan nyalakan kamera. Ini Fajar ini dia bilang mantan santri dan bacaan Quran tadi sudah dites sangat merdu ya. Dan dia sudah masuk Kristen, Bang, sudah menuju ke jalan yang benar. Kapan ini Anda mau ikutan? Silakan Bang Weli, nyalakan kamera. Gimana Bang jalannya Bang? Saya kirimkan undangan ya. Tuh, sudah. Oke Bang silakan. Edis, apa kabarmu Bang Edis? Baik. Baik. Apa ini Bang Edis? Apa yang mau ditanyakan sama Bang Fajar ini? Iya, silakan Anda cek apakah dia ini mantan santrinya itu ngaku-ngaku atau sungguhan begitu. Kalau saya sih malah pada prinsipnya kan nafsi-nafsi Bang. Jangankan dia pindah agama Kristen, tidak ada agama pun tidak ada masalah. Jangan putus Karena asa gitu dong. Sebentar, jangan putus asa. Setelah Anda mengakui banyak umat Islam yang meninggalkan agama Islam, jangan putus asa begitu. Coba dites apakah dia itu hanya ngaku-ngaku saja. Silakan. Nggak bisa Bang, karena itu adalah panggilan dari hati nurani. Oke, berarti Anda sudah Nggak bisa mengakui ya. kita Sebentar. Wah, Berarti Anda sudah saja. mengakui bahwa di akhir-akhir ini, di era internet ini, sudah banyak muslim-muslim, bahkan santri-santri, ibu-ibu, emak-emak, sudah banyak meninggalkan agama Islam. Wah itu kan pesan lu aja Bang. Kan? Ormas yang terbaik. Oke lah. Bang Edis aja. Oke lah, baik, karena Bang Weli juga tidak bisa membantah bahwa Fajar memang mantan seorang santri. Oke, mungkin ada Bang Fajar mau sampaikan, Bang Fajar, silakan. Ada Bang. Kepada Pesan yang saya- masih muslim, Bang. Kepada yang masih Jangan muslim, dibantah, Bang. apa pesan Saya Anda gini kepada ya. mereka? Pesan saya sama teman-teman yang muslim, kalian itu hati kalian jangan keras untuk mengenal Yesus. Karena kalian itu terlalu keras, kalian itu terlalu sombong, sampai kalian tuh nggak mau mengaku Yesus gitu. Padahal sudah jelas-jelas, Allah yang dekat itu cuma Yesus. Yesus itu turun ke dunia gitu loh. Kalau Allah kalian tuh nggak ada, dia tuh menampakkan diri ke dunia itu nggak ada gitu loh. Oh, tuh, dengerin tuh, Bang Weli. Dia itu dekat sama manusia tuh, dia itu dekat, Yesus itu dekat gitu loh. Saya mau tanya sama kalian semua, jawab pertanyaan saya. Tuhan mana yang dia itu turun ke dunia ya kan? Turun ke dunia itu menyerupai, menjadi sama seperti kita karena dia itu pengen dekat sama kita tuh. Tuhan yang mana selain Yesus? Ada enggak? Coba dijawab. Kalau sampai ada, saya pindah dari Kristen. Nah sekarang persoalannya. Jawab. Oke, mungkin Bang Fajar ini suaranya agak ini.
Oke, Bang Fajar, mungkin suatu waktu nanti Bang Fajar bisa naik lagi karena Bang Fajar kan lagi kerja. Juga ada suara mesin-mesin, deru-deru mesin di situ jadi agak berisik. Soalnya saya lagi kerja juga Bang, puji Tuhan lagi kerja. Oke, lagi kerja. Oke, Bang Fajar nanti bisa sambung lagi. Bang Edi sehat terus, jangan takut memberitakan Injil. Tuhan Yesus panglima kita Bang. Oke. Saya turunkan dulu ya Bang Fajar ya. Lanjut kerja dulu. Kapan-kapan nanti kalau udah santai-santai boleh naik. Oke, saya turunkan dulu Bang Fajar. Karena deru-deru mesinnya itu sangat ini mengganggu. Oke. Sudah saya kasih tahu kalau bukan muslim. Syukur alhamdulillah, Bang. Kalau bukan muslim jangan naik. Nah, berarti mungkin Abang muslim ini. Iya, Abang Bang. muslim. Begini ceritanya, Bang. Muslim, Bang. Cuman gini, Bang. Saya mualaf, Bang. Mualaf. Dulunya mulai dari sejak lahir saya Kristen sampai menikah. Saya sudah menikah sampai sekarang ini Muslim. Tapi begini, Bang. Waktu di Kristen pun dulu saya belum paham kali tentang ajaran Kristen kita ini, Bang. Tidak ini semua Kristen begitu. atau Dengar, makanya lain daripada yang lain, Bang. Oke, Jadi coba saya ya, kita sudah dengarkan lagi saya ya, sudah ya. mualaf saya Bang, masuk Muslim, saya sudah menikah. Pas seperti yang Abang bilang, Bang, sedikit pun tidak masuk logika kurasa ajaran-ajaran Muslim ini. Jadi bagaimana cara aku, Bang, supaya seperti yang Abang bilang saya menuju jalan yang benar? Ya, harus datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Begitu caranya, Bang, ya? Iya, selama jadi Islam, siapa yang mengendalikan diri Abang? Kan Muhammad. Belum, nggak tahu, Bang, nggak tahu aku siapa. Iya, Muhammad lah. Karena begini. Gini aku, Bang. Iya. Kalau Abang jadi orang Islam, hidup Ya. Abang itu dikendalikan oleh seseorang yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Bagaimana Betul. cara Muhammad mengendalikan Abang? Pagi-pagi Abang harus ambil air, sedot-sedot 3 kali. Katanya setan tidur di lubang hidung Abang itu, kata Muhammad. Iya. Masuk kamar mandi pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai Iya. kaki kanan. Nah, sebenarnya itu bahasa sebenarnya Abang itu dikontrol sama Muhammad. Nah, sekarang ganti. Harus Yesus yang mengontrol hidup seorang Kristen. Jadi aku Seperti minta itu. pendapat dengan Abang ini, Bang. Bagaimana dengan keluargaku? Apakah aku masih diterima di sisi Tuhan? Apa bagaimana gitu, Bang? Aku mau merinding aku ini, Bang. Habis mau nangis sekali aku gini, Bang. Maksudnya gimana? Bagaimana cara aku supaya bisa aku masuk ke jalan yang benar, Bang? Ya tinggal ini saja, datang kepada Yesus secara pribadi, bertobat, membaca apa yang ada dalam Injil, seperti itu. Hidup Iya, Bang. sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Artinya, kalau Anda Muslim kan Anda itu hidup sesuai dengan ajaran Muhammad. Nanti Anda Mungkin, Bang, tabung-tabung, mungkin. nanti kalau punya duit pergi ke Arab, cium batu di sana kan gitu. Itu kan ajaran Muhammad. Jadi itulah, Bang, kuikuti Abang udah semulai buka baru-baru ini akun Abang ini selalu kuikuti, tiap malam kuikuti, tiap siang kayak gini kuikuti. Jadi Abang uraikan sedikit di Al-Quran itu, iya, menyimpangnya rupanya, aku pikir begitu, Bang. Iya. Jadi intinya gini, Bang, menjadi seorang Islam artinya membuat hidupmu diatur sama Muhammad. Iya, Bang, iya. Nah, sedangkan menjadi seorang Kristen membuat hidupmu diatur oleh Yesus. Iya, Bang, iya. Nah, jadi ganti gitu. Makanya ganti Tuhan. Nah, yang tadinya Muhammad ganti Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi batinku pun mengatakan, Bang, kalau imanku tetapnya iman Kristen walaupun aku mualaf jadi Muslim, Bang. Aku terus terang mengaku, Bang, selama aku masuk Muslim, walaupun tak ada penonton yang Muslim di bawah juga, bisa kuhitung masih ada 20 kali aku sholat, Bang. Selama Tapi jadi Islam. apa tujuan sholat itu dan bagaimana perjalanan sholat itu saya tidak tahu, Bang. Iya, karena kalau kata Muhammad, pagi-pagi Abang ambil air wudhu itu, kan disedot itu air itu 3 kali. Gitu kan? Iya. Nah, Iya, Bang, itu ambil- kata Muhammad, katanya karena setan tidur di sini. Itulah aku pelajari terus, Bang. Jadi Makanya macam kan, sebetulnya makanya gitu, iya. kalau karena kita sudah besar ya masa masih percaya kayak begitu. Iya, Bang. Gitu. Nah, kalau Abang masih jadi orang Islam, besok tidur lagi setan di situ. Iya. Ambil air lagi, sedot-sedot lagi. Besok datang lagi setan di situ.
Tapi kalau abang jadi orang Kristen, maksudnya Kristen sungguh-sungguh ya, supaya Iya, Roh Bang, Kudus iya, tinggal di hati kita, maka setan tidak akan lagi tidur di lubang hidung kita. Harus ditengking dalam nama Yesus, seperti itu. Jadi setan diusir. Karena di dalam Bible, Yesus mengusir setan di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Islam itu Muhammad malah kena sihir. Nah, itulah makanya jangan jadikan Muhammad sebagai pengatur hidupmu. Jangan jadikan Muhammad berdaulat di hidupmu. Yang harus berdaulat di hidupmu, yang harus mengatur hidupmu, haruslah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh Allah dan Muhammad. Seperti itu. Dan gini Bang, bapak saya dulu, bapak kan udah meninggal Bang. Sudah sempat situ Abang di gereja GKPS Bang. Entah setan apa yang mengajak aku dan macam mana, kok bisa aku mualaf lah Bang kawin sama pasanganku jadi muslim Itu aku Bang. biasanya karena pernikahan. Jadi banyak gini, banyak orang pindah agama itu karena pernikahan. Tapi kalau karena pernikahan itu biasanya itu tidak sedalam karena orang betul-betul mendalami. Ada kelas-kelasnya. Ada mualaf Bang. karena dia belajar. Itu ya kelas yang paling tinggi tuh karena mempelajari. Ada mualaf karena ikut suami atau ikut istri. Ya itu kelas yang paling ya ikut-ikutan begitulah. Iya Bang, iya. Seperti itu. Jadi aku tahu Abang, dibatiskan aku bahasa Simalungunnya kan Bang, saya kan orang Batak Simalungun. Terdidi saya di GKPS, Malua saya di gereja GKPS Bang. Tapi gara-gara menikah lalu menjadi mualaf ya. Betul Bang, betul Bang. Ya itulah seperti itu intinya. Saya bilang kepada Bang Saragi supaya apa? Supaya ganti yang berdaulat di hidupmu. Yang tadinya yang berdaulat di hidupmu itu Allah dan Muhammad, diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Iya Bang, iya Bang. Oke. Jadi Seperti gini itu Bang, ya. aku minta solusi aku sama Abang Bang. Satu kali lagi aja Bang pertanyaanku. Apa itu? Bagaimana aku caranya mengendalikan sama keluargaku dan anak-anakku ini Bang? Sendiri aku masuk Kristen lagi balik. Apa macam mana? Tapi anak-anak masih anak-anak masih aktif Islam. Bang, aktif Bang. Islam. Iya Bang. Ya harus sering-sering nonton Edis TV. Karena begini, kan saya sudah pernah bilang, sekali orang Islam nonton Edis TV itu marah, panas dia. Dua kali dia mulai cari tahu. Iya. Kedua kali dia nonton Edis TV mulai cari tahu. Ketiga kali dia mulai membenarkan. Nah, keempat kali dia sudah meninggalkan agama Islam. Seperti yang aku bilang ini, Quran berkata bahwa Muhammad takut manusia. Ini banyak muslim ini yang marah dia. Nah, hari ini marah dia. Besok dicari tahu. Bener nggak sih yang dibilang si tapir ini katanya? Setelah dilihat, benar katanya. Jadi itu. Memang kan butuh begini, proses Bang. kok itu, butuh proses seperti Jadi itu. kan begini Bang, seluruh materi-materi Abang ku dibuka orang rumah lah Al-Quran. Apa betul apa macam mana katanya? Iya ya kata orang rumahku Bang. Benar, memang benar. Dibuka Al-Quran. Jadi tidak pernah saya katakan yang dusta, karena di dalam Kristen ya dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Iya Bang. Begitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan yang dusta terhadap agama Islam. Apa yang saya katakan itu benar. Malah saya difitnah sekarang sama orang Islam. Katanya saya dibilang mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaan orang Islam itu. Orang Islam sendiri yang bikin itu. Orang Islam bikin akun palsu saya, dibikin saya ngupload videonya Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaan si Tasik Ngaji itu. Nah, itu Iya, kerjaannya pernah orang aku Islam. tonton juga itu Bang. Nah, Udah pernah kerjanya. aku tonton ya. Itu kerjaan mereka. Karena memang Muhammad itu memang mengajari orang Islam tuh boleh berdusta di dalam 3 hal. Iya Bang. Nah, itu Muhammad yang ngajarin. Makanya saya bilang satu-satunya nabi yang ngajarin boleh bohong dalam 3 hal itu ya cuma Muhammad. Begitu. Jadi saya kan seorang driver Bang. Seorang driver, sering penumpang saya ke Sibia-bia Bang. Jadi rombonganku ini kan Bang ngajak berdoa di situ. Aku ikut dari belakang Bang, ikut aku berdoa.
berdoa itu nggak harus kemana-mana, Bang. Jadi Iya. berdoa itu kita nggak harus di tempat ini, di tempat itu. Apa kata Tuhan Yesus dalam Bible? Jikalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintumu dan berdoa. Gitu. Banyak orang bilang sama saya, Bang, kok nggak berdoa, Bang, waktu mulai acara sama penutupnya, katanya. Saya kalau berdoa itu orang nggak tahu. Gitu. Iya. Seperti itu. Saya diam-diam saja kalau berdoa. Iya. Gitu. Oke, gitu ya. Oke bang. Terima kasih banyak Oke, atas terima penjelasannya, kasih. Bang. Sampai Iya. ketemu. Oke. Terima kasih buat penonton yang di bawah semua. Oke, kuturunkan ya, Bang ya. Turunkan. Oke bang. Iya, ya itulah teman-teman ya. Memang kebanyakan yang nonton channel saya ini itu para mualaf. Tadinya Kristen mualaf, terus balik lagi meninggalkan agama Islam. Banyak itu, enggak karu-karuan banyaknya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ya, Saudara Iksan, silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, gitu dong. Ya, Bang Iksan, apakah Anda seorang terima kasih, Muslim? saudaraku, ya. Ya, terima apakah- kasih. Saya bersyukur kepada Pak Edi sudah mewakili kami yang lemah-lemah ini. Ya, selalu sehat, saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Loh, ini Bang Iksan ini Muslim. Ya, saya murtadin. Oh, Murtadin saya. murtadin sudah. Bagaimana jalan ceritanya Anda itu meninggalkan agama Islam? Ya, mungkin agak lama ya. Karena pada waktu itu saya selalu berdoa itu dengan bahasa Arab. Dan saya bisa baca huruf Arab itu, tapi saya tidak tahu artinya. Oh ya, Jadi, persis puji itu seperti Tuhan. yang saya katakan. Itu memang kenyataan, Bang. Jadi kenyataannya itu banyak orang Islam itu pandai berbahasa Arab, mengulang-ulang bahasa Arab, tetapi tidak mengerti artinya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, katanya seperti keledai. Flipper, makasih Bang. Makasih Bang Flipper. Lama Bang Flipper tidak kelihatan. Jadi abang dulu seperti itu. Ngelihat, Ya, dulu seperti itu. baca-baca Saya- tulisan Arab, kemudian saya tidak baca-baca. tahu. Ya, saya tidak tahu pada waktu itu. Jangan dulu nak. Pada waktu itu kan saya selalu ya mengucapkan ini. Mungkin bisa saya ngomong dulu Pak Aris ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Ya, kali ini Pastor Daud ingin menyuguhkan satu buah video di mana ada seorang, bisa dikatakan penampilannya adalah seorang ustadz, namun kini telah kembali ke jalan yang benar dan murtad, tinggalkan keyakinannya yang selama ini dia yakini, dan dia mengakui bahwa setelah mendengarkan Bang Edis TV berdebat dengan para apologet Islam dan penanya-penanya lain, dan Bang Edis TV menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, bahkan yang dirahasiakan, yang bisa dikatakan tidak membangun keimanan daripada orang yang akhirnya murtad ini. Nah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. salah satu ayat ini Pak Edis saya merenungkan ketika saya sudah memahami terjemahan tersebut. Dulu saya rajin ya, saya taat kepada Islam. Jadi saya menganggap yang saya baca setiap hari itu kata-kata yang mulia kepada sesembahan saya. Jadi pada waktu itu puji Tuhan ada yang suatu saya renungkan yang mana dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukkan kami jalan lurus. Jadi saya memahami itu berarti kalau saya setiap hari, malah lebih setiap hari saya mengucapkan kalimat ini, berarti saya dalam di jalan yang belok. Itu pemahaman saya. Jadi ketika itu tunjukkanlah kami jalan lurus. Berarti saya ini dalam keadaan jalan belok. Jadi saya mencari tahu di mana jalan yang lurus. Jadi saya baca
Di dalam itu saya jumpa ya di surah Al-Zukhruf 61 bahwa dikatakan di situ inti dikatakan di situ Nabi Isa lah jalan yang lurus. Jadi ketika itu saya mencari tahu siapakah Nabi Isa ini. Saya mencari sebagai yang saya percayai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dialah yang kami ikuti. Jadi saya anehnya dalam saya mencari ini saya tidak mendapatkan bahwa Nabi Muhammad ini yang lurus. Jadi dikatakan sini Nabi Isa. Jadi ketika itu saya cari ya siapa dia ini Nabi Isa. Jadi ketika itu pada itu saya baca ketemu di surah Al-Imran 45 dikatakan di situ Nabi Isa anak Maryam ya kalimat atau firman Allah. Tapi yang terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi saya memahami itu dikatakan di situ akhirat artinya kalau dia nabi berarti nabi akhir. Jadi tiada lagi selain dia karena dia akhir. Jadi ketika itu saya merenungkan lagi kenapa dengan pemahaman kami dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah itu nabi terakhir. Jadi saya menjanggal. Jadi karena saya renungkan itu Pak Edis pada waktu itu, saya berpikir berarti daripada saya bingung saya mencari tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu saya mencari kalau ada yang mengaku saya yang menciptakan langit dan bumi berarti dia Tuhan udah pasti. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya membaca ya di surah Al-Hadi ayat 3 itu bahwa dikatakan situ dialah. Jadi Al-Quran itu sebagai saya Muslim sebagai petunjuk dan oleh dengan di surah Al-Hadi ayat 3 ini dikatakan dia yang awal dan akhir, yang johir yang batin dan dijelaskan di ayat 4-nya itu dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu. Jadi saya mencari tahu siapakah yang awal dan akhir. Seketika itu ya saya sudah mencari, saya baca hadis dan saya baca kitab lain, saya tidak mendapatkan siapa dia yang awal dan akhir, tidak pernah. Allah juga tidak pernah, aku Allah, aku yang awal dan akhir, tidak pernah. Tapi saya mencari tahu Pak Edis, mencari tahu pada waktu itu, saya tidak pernah menemukan. Jadi saya mencari tahu di mana dia yang awal, siapa yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saya percaya bahwa yang dikatakan di surah Al-Baqarah bahwa wahai Muhammad, diperintahkan Allah, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu dan bertanya kepada kitab sebelum kamu yaitu Taurat dan Injil. Jadi di dalam keimanan saya tidak pernah saya menemukan Taurat dan Injil. Jadi oleh karena itu pada waktu itu saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Saya mencari di Injil, ya, di Injil yang mana di Alkitab kepercayaan orang Kristen. Jadi pada waktu itu saya cari. Ketika itu waktu saya cari muncul di surah kitab Wahyu 22 ayat 13 dikatakan dia dengan sangat tegas. Jadi Tuhan Yesus ini sangat tegas dia mengatakan ya dengan tegas, akulah Alfa dan Omega, akulah yang pertama dan akhir, dan aku yang awal dan akhir. Jadi ketika itu saudara pada waktu itu saya merinding ya, saya merinding kok dia yang mengatakan akulah, tapi bukan dia menunjukkan dialah. Tapi dengan tegas akulah yang awal dan akhir. Jadi oleh karena itu saya penasaran pada waktu itu saya mencari di mana yang saya cari tahu ajaran Yesus yang diajarkan kepada umatnya yang mengikuti dia. Jadi pada waktu itu saya mencari tahu itu saya menemukan ajaran yang sangat mulia Pak Edis di surah Matius 5 ayat 44 bahwa kasihilah musuhmu dan berdoa kepada siapa yang menganiaya kamu. Jadi waktu saya temukan ajaran itu Pak Edis, jadi saya mau kaget di situ. Ini tidak pernah di ajaran saya, tidak pernah saya mendengar ajaran seperti ini. Jadi oleh karena itu saya mencari bagaimana dan ini saya karena saya mencari tahu semua. Jadi Yesus ini sehingga nanti di surah Al-Zukhruf ayat 61 dikatakan situ Nabi Isa adalah jalan lurus. Tapi Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi saya waktu itu saya sampai berdebat kepada keluarga saya Pak Edi sama mama saya sering
apa sampai mama saya dibilang kau itu harus tahu kau tanya sama Pak Ustadz, nggak boleh kau menafsirkan sendiri. Itu mungkin kamu salah memahami. Dan saya ikuti apa kata mama saya dan saya bertanya kepada guru. Cuman memang Pak Ustadz saya bertanya itu tidak pernah memuaskan, tidak sesuai dengan dalil yang saya pertanyakan sama dia. Cuman saya gitulah ya. Karena ada perasaan saya iya-iyakan aja. Jadi oleh karena itu saya ini Pak Edis kritis. Saya mencari tahu dan saya banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat mulia di dalam itu. Dan pada waktu itu Pak Edis ada sekitar 2 tahun lebih ya. Tiba-tiba saya karena tidak percaya keluarga saya kepada saya, diam-diam saya kepada keluarga saya pergi dan merantau. Jadi dalam niat saya itu saya mencari gereja untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu dialah Tuhan yang benar. Jadi pada waktu itu Pak Edis saya mendatangi gereja Pak Edis, saya cari gereja terdekat dan ya puji Tuhan pada waktu itu ya ada ketemu sama pendeta dan dibilangnya pada waktu itu saya pada waktu di pintu gereja itu ada seorang ibu-ibu dan saya tanya ada pendeta nggak Bu? Jadi pada waktu itu ibu itu ya sangat baik dan menerima, dipanggilnya lah seorang Pak Pendeta dan dia tanya kepada saya kenapa. Saya bilang sama dia, Pak saya mau dibaptis. Jadi Pak Pendetanya baik, dikasih saya duduk dan ditanya kenapa kamu mau minta dibaptis, emangnya Bapak belum pernah dibaptis. Saya bilang sama dia, saya ini Pak belum pernah dibaptis ya. Karena saya ini Islam, jadi saya bilang Islam, langsung kaget Pak Pendetanya ini. Jadi kaget, dia berceritalah kenapa dan saya jelaskan bahwa saya mengikut Tuhan Yesus ini dengan sungguh-sungguh dan saya sudah mencari tahu dia siapa dan saya percaya bahwa dialah Tuhan yang benar. Jadi oleh karena itu dijawablah oleh Pak Pendeta, oke saudaraku kalau begitu, kalau memang betul lu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau sekarang kita tidak bisa, walaupun Bapak sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak bisa kami langsung terima begitu, tapi harus kau melalui pengajaran dulu, harus tahu kau arti baptis dan harus kamu mengenal Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Jadi dalam waktu itu Pak Edis, saya jujur aja, pada waktu itu Pak Pendetanya bilang kayak gitu, tidak dibaptis. Jadi dalam pikiran saya ini kenapa saya ditolak Pak Pendeta? Apakah dia tidak percaya kepada saya? Jadi saya tidak tahu, karena di dalam keimanan saya dulu, asal ada orang yang datang ke masjid untuk percaya kepada Nabi Muhammad, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat udah sah. Jadi ini saya merasa ditolak pada waktu itu. Padahal bukan itu maksud Pak Pendeta, tapi pikiran saya terbelok pada waktu itu, berarti Pak Pendeta yang tidak percaya. Dan karena itu, karena saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengikuti apapun yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Saya mencari tahu apa yang dimaksud pengajaran ini, dan pada waktu itu dijelaskan inilah arti baptis, perbuatan yang lama yang tidak baik dan ditinggalkan menjadi perbuatan yang baik. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu Pak Edis, saya diajarkan, saya dibaptis dan saya merasakan waktu saya dibaptis itu Pak Edis, ya ada kelebihan sesudah saya dibaptis itu dengan 1 minggu kemudian. Ketika saya membaca ulang Alkitab, baru saya mengerti apa firman Tuhan. Jadi pada waktu itu belum saya dibaptis, walaupun saya diajarkan dan saya tidak pernah paham. Jadi ketika saya dibaptis ada berupa perbedaan Pak Edis. Jadi itu saya sekarang ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang benar. Tapi ngomong-ngomong Bang, tapi ngomong-ngomong, ini abang bukannya lagi di masjid? Bukan, ini di rumah. Tapi rumahnya macam masjid rumahnya. Terus bagaimana tanggapan keluarga? Ya, tanggapan keluarga sampai sekarang saya, karena ini baru saya percaya kepada Tuhan. Memang udah lama saya percaya, cuman masih ragu-ragu karena masih belum berani kepada keluarga. Jadi karena ketika itu Pak Edis, karena saya sangat percaya Pak Edis, saya keluar Pak Edis, saya merantau dengan alasan saya, daripada saya berkelahi sama keluarga saya, lebih bagus saya diam-diam merantau. Jadi alasan saya merantau dan itu niat saya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi sampai sekarang saya Pak Edis, keluarga saya itu memang saya ditolak dan dikatakan bahwa
kamu itu tidak waras dan apa. Itu kan Yesus itu kan manusia. Kenapa kau percaya sama itu, sama orang-orang Kristen itu? Jadi daripada saya istilahnya berdebat sama keluarga saya, makanya saya merantau Pak Edis. Saya mencari kerja, bekerja sama orang Pak Edis. Walaupun kami di kampung ada rumah dan ada kebun sedikit, tapi saya tidak peduli itu Pak Edis. Tapi bukan artinya tidak sayang sama saya sama keluarga. Tapi saya prioritaskan Tuhan dulu. Betul. Harus lebih dekat Tuhan dulu, karena Tuhan itu bagi saya itu maha kuasa. Jadi ketika nanti itu ya, karena saya percaya itu nanti saya percaya bahwa keluarga saya itu nanti akan dijamah oleh Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa terus Pak Edis. Jadi saya keterbatasan saya ini Pak Edis, sampai istri saya sampai udah kecerai kami ya. Jadi cerai masalah ini juga, dari keluarga saya tidak terima. Jadi anak saya itu masih di pesantren Pak Edis, masih di pesantren mereka saat ini masih di pesantren Pak Edis, serius. Jadi karena Anda jadi Kristen, akhirnya istri Anda pun akhirnya meninggalkan Anda begitu. Iya. Waduh. Ya itu ya teman-teman ya, karena memang jadi anak saya ikut dia. Jadi bayangkan saja Pak Edis pada waktu itu bagaimana mereka membenci saya itu Pak Edis. Ada sesuatu rezeki saya kemarin Pak Edis. Saya mau ngirim untuk nafkahi anak, tapi mereka menolak. Jangan kau kirim uang, kami bisa ngasih makan anak. Jadi bagi saya nggak apa-apa Edis. Selalu saya berdoa kepada Tuhan Yesus yang benar, dan saya percaya itu akan nanti mereka kalau sudah besar tahu dia mana Tuhan yang benar, yang layak disembah. Jadi tahu dia Tuhan yang layak disembah. Itu aja Pak Edis. Salah satu pemicu Anda itu kok bisa-bisanya Anda itu akhirnya meninggalkan agama Islam itu sebenarnya gara-gara apa? Apakah juga gara-gara sering nonton-nonton diskusi atau bagaimana? Bukan. Mungkin baru-baru kali ini saya menonton, jadi saya itu Pak Edis, tapi bukan saya mengaitkan. Tapi intinya ini Pak Edis, kalimat dari surah Ahadi ayat 3 ini surah Ahadi 2, 3 dan 4 itu berkaitan. Jadi saya mendalami itu Pak Edis, karena huwa itu Pak Edis itu kan wal awalu wal akhiru. Jadi huwa itu artinya laki-laki yang lahir. Itu artinya bahasa Arab. Dialah jadi yang awal ya. Pak Edis, Zohir itu mungkin di privat Pak Edis ya, tapi saya tidak mau menjelaskan di sini Pak Edis ya. Mungkin Zohir itu lahir kalau bagi saya, karena saya ada Al-Quran lama yang kuno yang sudah lama. Itu Zohir itu artinya terjemahannya dulu lahir, bukan Zohir. Lahir dikatakan di situ. Dia yang lahir, yang batin, dan yang batin. Dia yang lahir dan yang batin. Itu dia Pak Edis. Gini Bang Ihsan, ini banyak yang menuduh Anda ini katanya settingan, bahwa Anda itu ini hanya settingan, bukan Islam beneran. Gimana? Apakah Anda setuju kalau kita kasih naik satu Muslim? Ya, itu tidak mau saya berdebat Pak Edis ya. Cuman saya mengatakan kalau saya bukan Islam pasti saya tidak tahu membaca huruf Arab. Tapi kalau saya sampai sekarang memang saya tidak tahu bahasa Arab, hanya bisa membaca. Dan itu semua bisa saya hafal-hafal huruf Al-Quran. Kalau Yasin, tapi jangan semua ya, tapi yang pertama aja. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanjilal azizir rahim litunjira kama ma unjira abahum fahum wafilun. Jadi saya jangan semua, jadi jadi surah Al-Ikhlas sah ya Muslim ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi at-tahiyatul ini Pak Edis, jadi ketika saya menunjukkan jari ini Pak Edis, at-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala alihi. Jadi ketika saya mengucapkan asyhadu alla gini Pak Edis ya, jadi pas menunjuk itu kayak gini dia Pak Edis, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada illallah itu menunjuk. Jadi saya memahami itu bahwa tiada Tuhan selain Tuhan di Mekah. Itu saya memahami itu. Saya menunjuk Tuhan di Mekah. Karena di Al-Quran itu diperintahkan Muhammad untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi ketika saya at-tahiyatul, jadi saya la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Tuhan di Mekah, itu makanya ditunjuk. Jadi kalau bukan Tuhan di Mekah, karena Tuhan itu berada di asri, di atas. Ketika saya la ilaha illallah, pasti ke gini tangan saya. Tapi
Pada waktu itu saya menunjukkan arah ke depan, arah ke kiblat. Jadi Tuhan itu menunjukkan dia di situ. Itu saya memahami, tapi bukan saya mengucap sini. Terima kasih. Oh, iya. Berarti sekarang ini Anda akhirnya malah ditinggalkan istri Anda, ya. Anak-anak Anda pun akhirnya malah juga ikut kepada istri-istri ya. Ya inilah memang ya teman-temannya jalan Ya hidup. mungkin saya kalau ayat sholat Pak Edis ya ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fadara samawati wa ardi hanifa minal wa ma'ana musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu jangan sampai selesai ya. Jadi pokoknya ada bukti untuk bahwa kalau mereka tidak settingan, saya tidak mungkin tahu bahasa ini. Saya tidak ada membaca-baca di sini, tidak ada. Tapi saya hafal di kepala saya, udah hafal semua. Iya, karena memang begitu Bang. Karena kalau tandanya orang Islam itu memang menurut orang-orang Islam haruslah bisa atau mengucapkan huruf-huruf Arab. Ya, memang seperti itu. Dan iya memang seperti itu ya teman-temannya, jalan hidup itu memang seperti itu. Banyak juga orang-orang Islam yang lain ya yang meninggalkan Islam akhirnya memang menanggung hal-hal seperti yang Anda tanggung sekarang ini seperti itu. Banyak cerita-cerita muslim yang lain yang juga seperti itu. Akibat dia meninggalkan Islam, akhirnya apa? Dia meninggalkan keluarganya dan lain sebagainya seperti itu. Ya itulah jalan hidup ya Bang ya. Lalu bagaimana ini pendapat Anda tentang diskusi-diskusi lintas iman yang ada di sosial media? Ya saya bangga. Saya bangga kepada penjelasan-penjelasan dari orang itu Kristen. Jadi ketika mereka sering menjawab kepada saudara saya anggap memang saudara saya ya. Jadi selalu mereka tidak bisa untuk menjawab. Jadi ketika mereka tidak bisa menjawab itu, saya jadi iman saya lebih kuat kepada Tuhan Yesus yang bahwa Kristen itu benar. Jadi ada dalil semua lengkap. Jadi Alkitab itu semua bisa menjawab dengan segala apapun yang pertanyaan bisa dijawab dengan hanya Alkitab saja. Jadi itu kelebihan untuk sebagai menguatkan iman saya, itu aja sih. Iya, kalau orang Islam memang fakta dan kenyataannya ketika mereka saya tanya apakah Al-Quran itu lengkap, mereka bilang lengkap. Tapi ketika menjelaskan agama Islam, Qurannya nggak dipakai. Iya, mereka malah pakai buku-buku lain, buku syekh ini, kitab syekh ini, karangan ulama ini, buku karangan begini menurut kitab imam ini. Makanya saya heran Bang. Ya kan? Di mulut berkata Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna, tetapi pada prakteknya kitabnya itu tidak dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Malah menggunakan kitab-kitab lain. Nah itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Seperti itu. Makanya memang kalau dipikir dalam-dalam, makanya saya pernah melakukan tantangan itu Bang. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan dia percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas, saya bilang. Gitu. Dan banyak hal-hal lain gitu Bang. Jadi misalnya seperti sunat begitu. Apakah Anda percaya bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Dia bilang, iya. Kalau begitu tolong tunjukkan apa fungsinya sunat. Nggak percaya dia kalau Al-Quran menjelaskan tentang sunat. Nggak percaya. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran menjelaskan fungsi dan kegunaan sunat. Mereka pasti bilang, oh itu untuk kebersihan atau bersuci katanya. Di mana dalam Al-Quran bersuci itu sunat? Nggak ada. Ada sebuah riwayat atau sebuah informasi bahwa Ibrahim itu bersunat. Begitu. Jadi kalau memang kita ikuti narasi mereka memang seperti itu Bang. Ya, artinya Abang sudah meninggalkan agama Islam, itu sudah satu satu perpindahan lah dari kesesatan menuju jalan yang benar seperti itu. Karena banyak orang di luar sana beragama itu hanya ikut-ikutan Bang.
tanpa pernah membandingkan, tanpa pernah mempelajari, seperti itu. Seperti orang yang diberi uang palsu. Orang yang menyimpan uang palsu, dia tidak pernah sadar bahwa uangnya palsu karena dia tidak pernah membandingkan dengan yang aslinya. Seperti itu. Iya. Nah, saya itu sudah menghabiskan waktu belasan tahun untuk membandingkan Al-Quran dengan Injil, dengan Taurat. Saya bandingkan. Nah, ketika saya bandingkan, oh begini. Nah, saya melihat Al-Quran itu seperti kitab yang lepas-lepas begitu halamannya. Begini, lompat ke sini, begitu. Di dalam Taurat diceritakan bagaimana Abraham itu sunat, kenapa dia sunat, apa maksudnya sunat itu, latar belakangnya apa. Ya kan, dijelaskan semua. Tetapi ketika saya baca Quran, sampai botak kepala saya tidak temukan ada Ibrahim sunat di Quran. Tidak ada. Lalu orang Islam berkata, Ibrahim itu sunat, katanya. Di Quran mana Ibrahim sunat? Oh, bukan di Quran, di kitab ini. Katanya Quran lengkap, sempurna. Ya memang kadang-kadang omongan itu hanya sekedar di mulut saja begitu. Karena memang provokasi yang sudah diucapkan terus-menerus akhirnya dipercaya oleh banyak orang walaupun orang itu tidak pernah memeriksanya, seperti itu, Bang. Oke lah, abangku. Oke. Saya wakilin kami ya, nanti saya dukung nanti saya cari nanti profil abang dan nanti saya dukung ya. Terima kasih Bang Iksan. Oke. Oke Bang Iksan, selamat malam. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya Bang ya. Ya, turunkan. Baik, Oke. terima kasih Bang Terima Iksan. kasih mewakili kami. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut.